Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rodatul Hikmah akan menjelaskan teori-teori dalam kajian sosiologi keluarga. Teori dalam kajian sosiologi keluarga ini ada 4. Di antaranya yang pertama yaitu teori struktural fungsional, yang kedua yaitu teori konflik, yang ketiga teori gender, dan yang keempat yaitu teori interaksionis simbolik. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari teori tersebut. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Menurut teori ini, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Nah, perubahan yang terjadi pada satu bagian dengan bagian yang lain akan membawa perubahan kepada bagian-bagian yang lain tersebut. Pada intinya, pada dasarnya, setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak fungsional, maka struktur tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori ini menekankan kepada tiap-tiap anggota keluarga untuk menjalani hidupnya sesuai dengan peran dan fungsi yang seharusnya dijalankan. Nah, contohnya seperti ayah sebagai kepala keluarga atau sebagai pencari nafkah. Peran yang dimaksud di sini adalah suatu aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga. Sedangkan fungsi atau fungsional yang dimaksud adalah agar keseimbangan tersebut tercapai, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun dalam tingkat masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu teori konflik. Menurut teori ini, masyarakat akan senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya konflik secara terus-menerus. Konflik ini bisa terjadi antara sesama anggota keluarga maupun antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Para penganut teori konflik ini mengakui bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik. Di dalam teori ini, beberapa ahli mengemukakan ada 4 fungsi dari konflik tersebut. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk memelihara kebersamaan, yang kedua yaitu membantu menciptakan ikatan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, kemudian mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Dan yang keempat yaitu teori interaksionis simbolik. Menurut Herbert Blammer, interaksionis simbolik menunjukkan pada sikap khas dari interaksi antar sesama manusia. Dalam interaksionis simbolik ini, proses interaksi antara individu dimulai dari proses stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon. Nah, interaksionis simbolik ini biasanya digunakan dalam sesuatu yang bersifat psikolog. Nah, demikian penjelasan tentang teori-teori dalam kajian sosiologi keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rodatul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari keluarga. Pada dasarnya, tentu saja keluarga mempunyai fungsi. Fungsi keluarga yang akan saya jelaskan di sini ada 9, yaitu yang pertama fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, fungsi afeksi, fungsi rekreasi, fungsi keagamaan, fungsi ekonomi, fungsi pemeliharaan, fungsi keamanan, dan fungsi penentuan status. Yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi menjadi fungsi dasar dalam keluarga. Keluarga berperan untuk dapat melanjutkan keturunannya dalam fungsi reproduksi atau fungsi biologis. Nah, caranya yaitu dengan merawat dan membesarkan anak dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari awal pertumbuhan hingga terbentuk personalitinya.
anak-anak itu terlahir tanpa bekal sosial. Nah, agar si anak dapat berpartisipasi, maka harus disosialisasikan oleh orang tuanya tentang nilai yang ada di dalam masyarakat. Pada awalnya, keluarga merupakan satu-satunya institusi pendidikan. Secara informal, fungsi keluarga dalam pendidikan anak tetap penting. Namun, secara formal, fungsi pendidikan diambil alih oleh sekolah. Yang ketiga, ada fungsi afeksi. Fungsi afeksi muncul sebagai akibat hubungan cinta kasih sayang yang menjadi dasar perkawinan dan mengakibatkan lahirnya hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, dan persamaan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan. Yang keempat yaitu fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini merupakan pameran yang berfungsi untuk memberikan nilai psikis dan spiritual sehingga dapat menghibur penikmat karyanya dan mendapatkan rasa senang, tenang, dan bahagia. Yang kelima yaitu fungsi keagamaan. Keluarga berperan dalam fungsi agama. Artinya, keluarga sebagai tatanan sosial terkecil dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai tempat memperkenalkan dan mengajarkan kepercayaan tentang keagamaan. Nah, keluarga berperan untuk membentuk generasi masyarakat yang agamis dan beriman. Nah, yang keenam yaitu ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi juga menjadi salah satu fungsi keluarga yang utama. Kaitannya dengan fungsi ekonomi ini adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan cara mencari sumber penghasilan. Selain itu, hal ini terkait dengan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, yang ketujuh ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pada setiap masyarakat pastinya berbeda-beda. Akan tetapi, sebagian masyarakat membebani keluarganya dengan pertanggungjawaban yang khusus terhadap anggota keluarganya. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi keamanan. Keluarga juga memiliki fungsi perlindungan dan keamanan atau proteksi. Nah, lingkungan keluarga menjadi tempat yang memberikan perlindungan yang nyaman bagi anggotanya serta memunculkan suasana yang aman, nyaman, adil, dan terlindungi. Keluargalah tempat mengadu semua masalah yang anggota keluarga tersebut lakukan. Oleh karena itu, keamanan ini adalah termasuk ke dalam fungsi keluarga. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah fungsi penentuan status. Keluarga akan mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota keluarganya sehingga setiap anggota tersebut mempunyai hak-hak keistimewaan. Perubahan status ini biasanya melalui perkawinan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Raudatul Hikmah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Perkembangan individu tidak mungkin berlangsung secara otomatis. Perkembangan ini terjadi sangat bergantung pada beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, faktor dari warisan orang tua atau faktor bawaan lahir. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan. Faktor warisan orang tua atau faktor bawaan dari lahir memiliki peran yang sangat penting pada pertumbuhan dan perkembangan seorang anak atau individu. Anak lahir ke dunia ini membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari kedua ibu bapaknya atau bahkan dari nenek dan kakeknya. Bawaan tersebut antara lain contohnya seperti dari fisik, seperti bentuk tubuh, warna kulit, sifat dan watak, bahkan penyakit-penyakit yang dari orang tua bahkan kakek neneknya. Dan kemudian secara kemampuan khusus, contohnya seperti memiliki suara yang bagus atau memiliki kemampuan-kemampuan khusus lainnya. Yang kedua yaitu faktor dari lingkungan sekitar. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bergantung pada keadaan lingkungan anak itu atau keadaan lingkungan individu itu sendiri serta jasmani dan rohaninya.
Lingkungan yang sangat berpengaruh diantaranya yaitu yang pertama keluarga. Keluarga adalah tempat anak diasuh dan dibesarkan. Keluarga besar berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Yang kedua ada sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada kecerdasannya. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat juga turut berpengaruh pada perkembangan jiwa seseorang. Mereka juga termasuk contohnya seperti teman-teman anak di luar sekolah atau kondisi orang yang di desa atau kota tempat tinggal juga turut mempengaruhi perkembangan jiwa. Nah, kemudian keadaan alam sekitar. Keadaan alam yang berbeda akan berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir atau kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Contohnya seperti orang yang tinggal di desa akan berbeda perilakunya dengan orang yang tinggal di kota. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori-teori dari perubahan sosial. Teori tersebut ada 4, yaitu teori evolusi, teori siklus, teori fungsional, dan teori konflik. Nah, teori evolusi adalah perubahan sosial yang memiliki arah tetap dan berkembang secara lambat. Contohnya itu seperti perubahan pasar. Awalnya kan bentuk pasar sederhana dan barang yang dijual juga terbatas. Namun lambat laun mengalami perubahan mulai dari bangunannya sampai barang yang dijual juga semakin beraneka ragam. Selanjutnya itu ada teori siklus. Teori siklus ini adalah perubahan yang harus melewati tahapan yang dilalui oleh masyarakat. Proses perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan terhenti, walaupun pada tahapan terakhir yang membuat sempurna. Tetapi perubahan tersebut akan kembali lagi ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada teori fungsional. Teori ini mengatakan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu masyarakat akan menimbulkan perubahan pada masyarakat yang lainnya. Contohnya seperti dulu masyarakat menggunakan baja untuk menghemat biaya meski memakan waktu. Namun sekarang dalam sistem pertanian dilakukan secara modern dengan menghemat waktu. Dan yang terakhir yaitu teori konflik. Nah, setiap masyarakat akan menghadapi konflik. Setiap perubahan sosial di masyarakat akan melahirkan konflik baru. Setiap konflik sosial yang terjadi di masyarakat akan melahirkan perubahan sosial-sosial yang baru. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses terjadinya perubahan sosial. Nah, dalam suatu perubahan dapat dipastikan bahwa tidak terjadi dengan begitu saja. Akan tetapi perubahan itu butuh proses yang menjadikan suatu hal menjadi berubah. Pada perubahan sosial juga tidak terlepas dari proses-proses untuk mengalami perubahan tersebut. Dalam perubahan sosial terdapat beberapa proses terjadinya perubahan sosial. Di antaranya itu yang pertama yaitu difusi. Nah, difusi itu adalah suatu proses penyebaran unsur kebudayaan yang meliputi seperti keyakinan dan seperti hasil-hasil dari kebudayaan dari individu ke individu lainnya atau dari satu golongan ke golongan lainnya. Nah, contohnya itu adalah masuknya pengaruh Barat ke Indonesia. Seperti yang baru-baru dialami ini, masuknya pengaruh Barat seperti Halloween. Halloween itu kan budaya Barat, namun sekarang juga sudah diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi itu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok dengan budaya tertentu dihadapkan dengan unsur budaya yang asing. Nah, akulturasi itu terjadi ketika satu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing yang lambat laun kebudayaan asing itu akan
menyatu dengan kebudayaan asli tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Selanjutnya yaitu yang ketiga, asimilasi. Asimilasi ini adalah sebuah perubahan budaya. Perubahan budaya yang terjadi karena adanya kelompok yang berbeda, yang latar belakangnya itu hidup di tempat yang sama. Contohnya seperti saat ini kita menggunakan HP atau kita menyebut handphone, padahal itu adalah bahasa Inggris. Nah, seperti kita biasa menyebut dengan kata game, padahal itu juga merupakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu akomodasi. Akomodasi itu adalah suatu kejadian yang menunjuk keseimbangan dalam hubungan sosial antara perorangan dan kelompok-kelompok berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.